Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, merdeka! 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 Puji Tuhan, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan Indonesia telah merdeka dan kita sudah menikmati kemerdekaan itu selama 77 tahun. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan gambaran yang mengenai MUKI. Ya, perkenalkan dulu, saya dipercaya sebagai Ketua MUKI untuk Kabupaten Tulungagung. Ya. Pengurus MUKI sudah lengkap. Untuk pengurus intinya, hanya memang untuk pengurus komisi-komisinya masih membutuhkan kelengkapan, dan juga ke depan kita mengharapkan juga bisa ada pengembangan ke pengurus kecamatan-kecamatan, ya. Makanya saya berharap ke depan, ya, Bapak sekalian juga boleh terlibat di dalam kepengurusan MUKI, ya, khususnya di dalam komisi-komisi maupun juga di kepengurusan kecamatan. Karena itu saya akan menjelaskan supaya Bapak Ibu sekalian boleh bersama-sama merenungkan dan ke depan boleh terlibat di dalamnya. Ya, MUKI itu sebenarnya belum lama, ya. MUKI itu singkatan dari Majelis Umat Kristen Indonesia. Berdiri kira-kira sekitar 9 tahun yang lalu, ya, 2013, ya. Dan ini adalah sebuah perkumpulan resmi, ya, sudah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM, ya, dan semua yang terkait. Ini sudah menyeluruh di seluruh Indonesia dan di provinsi-provinsi juga ada, ya, masuk di Jawa Timur. Saya tanya pada ketua, di Jawa Timur sudah sekitar 20 kabupaten kota, ya. Dan di Tulungagung ini, ya, kita sudah ada, walaupun masih kurang lebih 3 tahun yang lalu, ya, baru muncul, ya. Kita baru giat, ternyata ada virus corona, ya, sehingga ini berpengaruh, ya, pada kegiatan kita. Yang puji Tuhan, saat ini sudah mulai mereda, ya, walaupun kita perlu waspada, ya, karena masih ada, ya, dari, ya, pandemi menjadi endemi, ya. Ya, jadi baru sekitar 3 tahun yang lalu, ya, kita merintis MUKI. MUKI ini yang di Kabupaten Tulungagung ini sudah resmi, Bapak sekalian. Kita sudah daftarkan di pemerintah. Kita sudah mendapatkan semacam SKT, ya, surat keterangan terdaftar di pemerintah. Ya. Barangkali lembaga Kristen yang ada di Tulungagung ini baru kita, ya, yang secara resmi terdaftar di pemerintah dengan segala persyaratan-persyaratan yang kita siapkan dan diterima, ya. Memang di sini ada lembaga BAMAK, ya, yang paling kuat di sini di Tulungagung karena memang sudah puluhan tahun, ya, berdiri, ya, dan memang sudah diakui pemerintah, ya. Tapi secara legalitas kita lebih kuat dan kita lebih menasional, begitu, ya. Nah, MUKI ini itu berbeda dengan BAMAK, ya, dengan BKSGT, dengan Garis Depan misalnya, gitu, ya. Perbedaannya apa? Kalau misalnya ketiga lembaga yang disebutkan tadi itu memang ada di Tulungagung, itu berorientasi kepada hamba-hamba Tuhan, ya, gembala-gembalanya, pemimpin-pemimpin gerejanya, ya. Nah, sedangkan MUKI ini sesuai dengan namanya, Majelis Umat Kristen Indonesia, itu berorientasi pada umat, ya, umatnya, ya, bukan pemimpinnya, bukan gembalanya yang utama, ya. Walaupun di dalamnya juga pengurusnya ini kebanyakan memang gembala, ya, atau pemimpin gereja, begitu, ya. Jadi bedanya ke sana, orientasi, beda orientasi kepada umat. Nah, kehadiran MUKI di Indonesia ini sebenarnya mempunyai suatu kerinduan agar tercipta, ya, suatu kehidupan umat Kristen yang rukun, damai, dan sejahtera serta maju. Ini, ya, itu yang menjadi impian, menjadi harapan, dan sekaligus menjadi suatu usaha, ya,
Kita ingin umat Tuhan ya tidak membeda-bedakan tentang doktrin, tentang apa namanya itu denominasi gitu ya. Tidak. Ya. Makanya umat. Nah, ini sebenarnya kalau saya lihat ya, selama ini itu sebenarnya kerinduan umat selama ini. Dimanapun saya berada, umat Tuhan itu rindu seperti itu. Rindu hidup rukun, hidup damai, hidup sejahtera, dan maju bersama-sama. Tanpa ada sekat-sekat baik itu denominasi maupun juga doktrin, gitu ya. Nah, oleh karena itu ini saya kira hal yang bagus sekali. Saya tertarik karena itu, ya. Mari kita ciptakan bersama-sama, ya. Kita perjuangkan bersama-sama, termasuk di Tulungagung. Ya. Nah, tadi Pak Pendeta Andreas menyinggung ada istilah mandat budaya, ya. Nah, sebenarnya menurut firman Tuhan, ya, ada dua mandat yang Tuhan mandatkan kepada kita sebagai umat Tuhan, yaitu yang pertama namanya mandat ilahi, ya, dan yang kedua tadi disebutkan mandat budaya, ya. Kalau mandat ilahi itu berkaitan dengan penginjilan, ya, dengan pemuritan, ya, supaya umat Tuhan itu boleh semakin bertumbuh dalam jumlah maupun dalam kualitas, kuantitas dan kualitas. Nah, itu sebenarnya tugas gereja lokal, gitu ya. Tetapi kalau mandat budaya, ini tugas kita bersama. Ya, maka Muki hadir adalah untuk mengembangkan mandat budayanya, bukan mandat ilahinya. Karena mandat ilahi sudah diemban oleh masing-masing gereja lokal. Gitu selain ya, jelas bedanya ya di sini ya. Nah, mandat budaya itu cakupannya luas. Termasuk tadi disebutkan bidang pendidikan. Ya, bidang kesehatan, bidang hukum, ya, bidang sosial masyarakat, bahkan juga sebenarnya juga bidang politik, ya, yang sampai hari ini pada umumnya umat Kristen masih banyak yang alergi terhadap politik, ya, karena dinilai politik itu kotor, ya, yang terjun ke sana, ya, politik itu kejam, gitu. Maka jangan terjun ke sana. Nah, kalau enggak ada yang terjun ke sana, kita diisi oleh keturunan Kain tadi, ya enggak? Lalu jadinya seperti apa bangsa kita ini, gitu ya? Ya enggak? Rusak. Ya, makanya Indonesia mencanangkan suatu tema saat ini apa? Ada yang apa? Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu tema kita. Tentu ini ada latar belakangnya, ya. Pulih lebih cepat. Nah, ini konteksnya adalah secara umum itu dua, yaitu kita tahu sekitar 2 tahun ini kita dilanda oleh pandemi corona, ya. Wah, ini dampaknya kemana-mana, bukan hanya terhadap kesehatan, kematian, tetapi juga berdampak pada pendidikan, pada ekonomi dan lain-lainnya. Ya loh. Dan kita prihatin salah satu pendiri Muki di Tulungagung ini, ya, Pendeta Wahyudi dipanggil Tuhan katanya karena corona, ya. Kita prihatin, ya, tersedih, nggak menyangka, ya. Saya sampai hari ini sepertinya nggak percaya, gitu. Orangnya baik, ramah, ya, mendukung kita, ya, terus berjuang bersama-sama bagaimana bersama pengurus yang lainnya itu bisa membuat Muki terdaftar di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Tapi sudah panggil Tuhan, ya, itu sepertinya memang kalau kita imani Alkitab sudah ketetapan Tuhan, ya. Caranya melalui mungkin corona atau penyakit yang lain, ya. Nah, dari dampak daripada corona itu luar biasa. Sampai di bidang pendidikan itu pemerintah menekankan kurikulum tidak tuntas. Oh, coba bayangkan, ya. Kalau sampai mengajarkan mata pelajaran tuntas, salah, disalahkan malah. Karena risikonya nggak mungkin kan, berarti pembohongan itu. Berarti tinggal seperti sampah aja malu seperti itu. Semua selesai, tidak. Ya, mungkin sampai gitu. Ya, karena saya terlibat juga di pendidikan, ya, jadi saya bayangkan bagaimana melalui online, terus kurikulumnya
memang tidak tuntas ya. Terus kualitasnya seperti apa gitu ya. Wah, ini dampak sampai ke sana ya. Lalu sementara itu belum selesai, memang sudah menurun ya corona, ternyata ada perang antara Ukraina dan Rusia. Ini menghantam seluruh dunia. Bahkan negara-negara terancam, sebagian bangkrut, termasuk sudah dimulai di Ukraina. Iya, Ukraina misalnya. Ya, dan nanti disusul akan negara-negara yang lain karena sekitar 25. Ya, tapi kita bersyukur Indonesia mendapat anugerah Tuhan, ya masih relatif aman, stabil, bahkan presiden kita ini dipakai Tuhan secara luar biasa kalau menurut saya. Ya, saya bangga dengan presiden kita ini ya, karena bisa menstabilkan semuanya dan bisa memulihkan semua, termasuk corona ini. Ya, nah kata presiden kita tahun depan itu gelap, katanya. Gelap dunia ini berat. Makanya ini bentar lagi kita mau nggak mau ya harus menerima kenyataan bahwa apa-apa akan lebih mahal lagi daripada sekarang ini. Kenapa? Karena saya dengar mau nggak mau bensin BBM masuk pertalite ya akan dinaikkan. Ya, tapi itu kita hadapi bersama ya. Kalau enggak nanti Indonesia berat ya, karena 500 triliun lebih dengar ya itu untuk subsidi BBM itu. Ya. Nah, ini kita perlu antisipasi. Nah, kita doakan ya supaya Indonesia ini cepat pulih dari ekonomi terutama pendidikan ya. Kita puji Tuhan untuk saat ini pendidikan sudah mulai normal kembali ya. Tapi belum sempurna. Di beberapa tempat itu masih ada kena corona ya. Anak saya itu mimpin sekolah di Palembang, guru dan muridnya cukup banyak ya. Gurunya sekitar 80-an ya. Itu kemarin nyatanya ada 8 yang masih kena itu. Gurunya, gitu. Kalau murid 8 nggak begitu ngefek katanya anak saya. Tapi kalau 8 gurunya kena, waduh berat juga ya. Apalagi dia sebagai kepala sekolah ya, maka dia ngatasi, membantu di dalamnya untuk ngajar juga. Gitu. Nah, habis itu kita doakan ya, supaya Indonesia segera pulih, dunia segera pulih dari berbagai krisis, termasuk krisis ekonomi dan keuangan, krisis energi, dan krisis pangan. 3 ini. Ini yang perlu kita doakan. Dan kita sendiri juga perlu saling mendoakan, mengantisipasi semua itu. Ya. Lalu Indonesia harus bangkit lebih kuat. Berarti Indonesia ini sebenarnya sudah kuat. Tapi pemerintah mengajak kita supaya kita lebih kuat lagi. Maka kita harus bangkit. Ya. Nah, Indonesia ini menjadi kuat. Kenapa? Apa yang membuat Indonesia kuat ini? Dan kita mengharapkan supaya lebih kuat lagi ke depan. Karena Indonesia mempunyai 4 pilar, ya kan? 4 pilar ini. Dan ini yang diterima oleh MUKI. Ya, MUKI menerima 4 pilar ini yang digagas oleh Ketua MPR, Bapak Taufik Kemas almarhum, suami daripada Ibu Mega. Ya. Nah, ini kita perlu dukung 4 pilar ini, Bapak sekalian. Ya. Kita harus berbagian di dalamnya. Kita nggak bisa tinggal diam, ya, karena 4 pilar ini sedang dirongrong terus. Ya, 4 pilar itu apa? Yang pertama adalah konstitusi kita, ya, UUD 45 ini. Lalu dasar dan falsafah, nilai-nilai daripada pandangan hidup Indonesia, yaitu Pancasila. Yang ketiga apa? Bentuk negara kita ini, ya, NKRI. Yang keempat apa? Semboyan, ya, yang diambil dari zaman Majapahit dulu, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. 4 hal ini Bapak ya. Mari kita berbahagia untuk supaya tetap berdiri kokoh, sehingga Indonesia tetap kokoh dan kuat dan semakin kuat. Ya, kalau ada yang mengubah dasar negara kita terutama ya Pancasila, mari kita berbahagia di dalamnya. Ya, ini sudah benar. Kalau kita pelajari daripada kesila 5 sila daripada Pancasila itu dengan nilai-nilainya, itu akan Alkitab dia Mas ya. Konteks tua Indonesia itu paling tepat. Ya, Alkitab dia betul itu. Dulu kalau kita pernah belajar mengenai P4, ya bagus itu. Ya toh? Masih ingat singkatan P4 apa? Pedoman, penghayatan,
pengamalan Pancasila. Jadi kita berpedoman pada nilai-nilai dari kelima Pancasila itu. Kita pedomi, kita pegang sebagai pedoman. Lalu kita hayati. Lalu kita amalkan, kita praktekkan, kita aplikasikan, kita hidupi bersama. Ya, ini yang perlu kita terus dukung dalam doa maupun kita berbagian supaya Pancasila ini tetap berdiri tegak. Supaya Indonesia kokoh dan semakin kokoh dan bahkan dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini gambarannya ya. Jadi MUKI ini nasionalis. Ya. Nasionalis. Yang bisa meneruskan program-program Pak Jokowi ini luar biasa menurut saya ya. Itu kita perlu dukung dan kita berdoakan supaya banyak orang-orang kita, orang Kristen itu masuk ke sana ya. Supaya tadi nilai-nilai kebenaran itu bisa dimengerti ya, dihayati dan dihidupi ya. Dan orang-orang kita itu bisa menjadi garam dan terang di sana. Ya, kita perlu doakan supaya semakin banyak orang kita seperti Pak Luhut Panjaitan misalnya. Bagus itu ya. Banyak orang iri gitu ya. Wah, Luhut Panjaitan itu seperti Perdana Menteri gitu ya. Dipakai ya. Luar biasa. Seperti Pak Ahok dan sebagainya itu ya. Kita doakan supaya semakin banyak orang tampil seperti Yusuf, seperti Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, seperti Esther bangkit di negeri ini. Nah, kita bisa dukung sama-sama pada MUKI ya. Lalu MUKI juga dalam mandat budaya kita peduli juga pada ekonomi ya. Maka kita merintis yang namanya Uberkop ya. Bapak Sekalian, mari kita bersama-sama bergabung di MUKI ini. Ya, kita dukung bersama-sama ya supaya semakin terwujud yang namanya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai, sejahtera, dan maju dalam segala bidang dalam konteks mandat budaya tadi. Ya, kita majukan bersama-sama. Mungkin walaupun di Komunitas baru 3 tahun ya sudah banyak kegiatan, walaupun belum banyak ya. Misalnya kita juga pernah mengadakan bakti sosial, memberikan nasi bungkus seperti tukang beca ya di sekitar Tulungagung waktu itu ya. Lalu mungkin juga bisa membantu, ada gereja yang waktu itu ada kebakaran, kita iuran ya, kita membantu. Ya memang dananya mungkin masih di Tulungagung masih intern ya. Kami ini pengurus iuran. Ya. Kalau di tempat yang lain itu kita dapat dana, dapat transfer gitu ya. Kita kan keluar terus ini ya, gitu ya. Ya termasuk malam hari ini ya. Maka tadi ada persembahan itu bisa membantu mendukung kegiatan MUKI ya. Jadi kita ada kegiatan ekonomi ya namanya Uberkop. Mari sebenarnya punya potensi ya yang terkait dengan mandat budaya. Mari kita wadai bersama-sama, kita kembangkan bersama-sama melalui wadah MUKI di Tulungagung ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua dan memakai MUKI untuk jadi berkat bagi Tulungagung dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita doakan supaya Indonesia segera pulih dari berbagai keterpurukan dan semakin maju dan semakin kuat disegani oleh mancanegara. Indonesia semakin makmur dan sejahtera. Tuhan.